Jadi orang ngeliat kita bukan cuma sekedar cantik, tapi ada yang menarik nih sama dia gitu. Itu yang sebenarnya harus ditingkati. Nari-nari pembukaannya seneng-seneng nih, habis itu pengumuman ditutup dengan tangis sih. Jadi dia mau jatuh, itu kan rawan jatuh kan, jadi dia waktu mau jatuh, karena takut dia jatuh nih, aku tahan. Jadi karena ketahan itu makanya makin jatuh. 102,2 FM Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Masih bersama Tari di sini yang menemani Anda semuanya. Kali ini Tari hadir menemani Anda dalam program acara Karong. Seperti biasa dalam program acara Karong ya, kita kehadiran narasumber, dan saat ini telah hadir ya di studio kita narasumber dari Bujang Dayang Belitung ya 2022-2023. Iya, saat ini telah hadir Bujang Dayang Belitung wakil 1 ya. Kita sapa terlebih dahulu. Iya, di sini sudah ada terdengar suaranya tadi ya. Iya, kita sapa ada Difta Nori Natalia. Selamat pagi. Iya, selamat pagi juga. Kita sapa di sebelahnya ada Bujang. Iya, tak lengkap kalau tak ada Bujang ya. Selamat pagi Agung Aulia. Halo, pagi Kak. Iya, tetap semangat ya. Semangat. Lo udah kan melampun ya? Harus semangat. Harus semangat. Oke, Kera Praja 102,2 FM. Seperti biasa ya di kesempatan pagi hari ini ya dalam program acara Karong Kanal Remaja Belitung ya, kita akan berbincang bersama rekan-rekan kita dari Bujang Dayang Belitung ya. Kali ini wakil 1 ya. Di sini kita akan berbincang ya, mungkin sebagai pembuka. Yang pertama di sini ketertarikan dari rekan-rekan ya di studio ini mengikuti pemilihan budaya kemarin itu, mungkin bisa cerita seperti apa? Dari siapa dulu nih? Siapa? Ladies first. Oke, kalau aku awalnya itu waktu itu masih kelas 11. Waktu itu hari-harinya masih nari, masih belum kenal nih sama yang namanya Bujang Dayang, cuma sekedar tahu aja. Terus waktu itu ditawarin mau nggak ngikut gitu. Terus aku pikir pas pulang sekolah aku kasih tahu orang tua. Terus kenapa nggak coba hal baru gitu kan? Karena ini pertama kalinya juga aku ikut ajang yang public speaking segala macam. Jadi sekalian nyari experience baru, terus juga yang penting tuh aku nyari teman baru. Teman baru, terus juga ngelatih diri aku untuk bisa lebih dari aku yang sebelumnya, bisa lebih belajar lebih lagi lah gitu. Terus juga pas udah ikut, aku sekarang pengen ngendalin Belitung ini ke dunia luar biasa ya. Ini mungkin juga patut dicontoh oleh generasi milenial ya atau remaja Belitung lainnya ya. Karena ya kita patut bersyukur juga ya dengan keindahan Belitung yang tentunya sebagai masyarakat Belitung kita mempunyai keindahan alam yang sangat luar biasa ya. Punya ciri khasnya juga yang patut kita patut bangga lah ya sebagai orang Belitung katanya teh. Nah, perlu diketahui nih kerabat Praja ya, Difta Nori Natalia ini statusnya pelajar ya di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Jadi sekarang ini sudah duduk di bangku kelas 3 SMA. Jadi sudah persiapan untuk mengikuti ujian ya. Oke. Dan di sini juga kita dapat bocoran ya mengenai tempat tanggal lahir dari Difta Nori Natali ini. Lahir di Jakarta 13 Januari 2005. Wah, ini udah lewat nih tanggal lahirnya kemarin ya, ulang tahunnya. Kemudian kita sapa dulu, di sini ada bujangnya Agung Aulia. Iya, halo ya. Ini statusnya sebagai freelance ya. Fotografer sih. Boleh tahu pendidikan terakhir kemarin di SMA? Kemarin SMK. SMK Harapan. Itu di Bali kemarin. Di Bali. Ya, pariwisata. Oke, di Bali ya. Ya, lahir di Tanjung Pandan. Asli Belitung jadi ya. 16 Agustus 2001 ya. Oke deh. Nah, mungkin bisa sekilas cerita nih Agung mengenai perjalanan kemarin ya mengikuti pemilihan Budai 2022. Nah, apa cerita dari atau kisahnya mungkin kemarin ketertarikannya mengikuti pemilihan Budai?
Iya. Jadi awalnya ikut Buddha ini dikenalin dari salah satu temen di Facebook Kak. Ditawarin, Gung coba ikut Bujang Dayang gitu, mau gak katanya. Terus habis nyari-nyari kan apa sih Bujang Dayang gitu kan. Iya. Kayak ajang-ajang pemilihan duta wisata gitu kan, brand ambassador gitu. Oh boleh nih gitu kan. Waktu itu tahun 2019 sebelum pandemi nih. Abis itu waktu mau ikut udah sempet daftar nih Kak. Ujung-ujungnya COVID. Ditunda nih berapa tahun. Ditunda berapa tahun, akhirnya buka lagi kan tahun kemarin, buka lagi pendaftaran tahun kemarin, daftar ulang dan alhamdulillahnya lolos ke kabupaten. Gitu deh. Iya, luar biasa ya. Jadi Agung tentunya mungkin kemarin mencoba juga memberanikan diri ya untuk mengikuti. Soalnya kayak sesuai aja sih sama waktu sekolah dulu kan, ngambil pariwisata, pengen nyoba lagi nih yang di Belitung nih kayak gimana gitu. Iya, luar biasa ya. Nah mungkin saat ini banyak sekali ya pengalaman, kemudian mungkin aktivitas atau rutinitas yang dijalani ya selama menjabat ya sebagai atas statusnya sebagai Bujang Dayang Belitung ya di tahun 2022. Nanti kita akan ulas ya ceritanya setelah kita jeda dengan beberapa iklan dan lagu berikut. Tetaplah bersama kami di Radio Suara Praja. 102,2 FM Radio Suara Praja, yang pertama dan utama untuk semua. Iya, baiklah Praja, kita sambung kembali ya perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan rekan-rekan kita yang cantik sekali ya di studio. Kemudian yang satunya ganteng juga ya. Mungkin rekan-rekan juga bisa memfollow Instagram dari Budai kita ya di tahun 2022-2023 untuk di Wakil 1 ya, tingkat kabupaten. Iya, ini untuk Difta ya, Instagramnya bisa teman-teman follow @devetan Nelia. Kemudian untuk media sosial atau Instagram dari Agung Aulia, ini Agung Aulia. Kemudian ada apa nih? Underscore ya, ujungnya underscore ya, mungkin ya lebih mudah lah ya untuk dicari di Instagram. Mungkin barangkali rekan-rekan penasaran ya. Barangkali ada yang belum kenal ya dengan Agung Aulia dan Difta Nori Natalia ini, karena pendengar kita cukup ramai nih, nggak hanya di Tanjung Pandan tapi juga di seluruh ya, di Belitung Timur juga. Jadi selamat bergabung ya kita ucapkan untuk rekan-rekan kita di Belitung Timur yang mungkin saat ini sedang stay tune ya di 102,2 FM. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Sepertinya menarik juga ya jika kita mengulas sedikit ya cerita dari rekan-rekan kita di studio, bagaimana persiapannya dulu ya pada saat mengikuti Budai di tahun 2022. Nah, siapa yang ingin cerita duluan nih mengenai persiapan dulu? Mungkin ada gantian ya. Oke, dari saya dulu ya. Oke deh. Oke, mungkin untuk persiapan Budai ini yang pertama itu saya nyari tentang ini loh, kayak materi-materi buat diperlombakan. Nah kebetulan kan sebelum ikut Budai ini saya masih kurang paham tentang kebudayaan di Belitung. Adalah dikit kayak waktu upacara pernikahan itu kayak seserahan, keminangan apa segala macam itu kan. Udah ada sih ilmunya, cuman ya untuk ilmu yang lebih mendalam kan waktu di Budai kan kita ditanya tuh buat kita bisa menjelaskan ke orang tuh. Jadi waktu sesi interviewnya itu kita persiapan pengetahuannya di sana. Mungkin untuk awal kecamatan kita lebih banyak explore ke itu sih Kak, untuk persiapan waktu interviewnya. Ya setelah itu kan kita lanjut kabupaten. Setelah kabupaten itu kan nggak jauh beda sama kecamatan nih Kak. Jadi kita udah dikasih tahu nih sebelumnya apa yang perlu dipersiapkan selain pengetahuan itu. Oh ternyata kita perlu persiapan kayak prepare baju buat photoshoot kayak gitu. Terus ada untuk program kerja nanti untuk selanjutnya.
dan baju-baju, terus masih banyak lagi sih Kak, masih banyak sebenarnya. lagi. Iya. Oke nih, nah mungkin Agung dulu sempat juga kan ini modalnya berani nih katanya ya, Iya. atau percaya diri ya. Percaya diri sih. Di nomor samping satu. memang cari juga pengetahuan lain tentang kebudayaan di Iya, daerah Belitung pastinya, ya. iya. Nah mungkin awal dari ikut pemilihan dulu ya, pada saat persiapan, adakah kendala-kendala yang dijalani nih dulu, yang ditemui misalnya, atau yang membuat sulit ya dari Agung sendiri untuk terus laju nih mengikuti pemilihan budaya, atau mungkin dari keluarga sih mendukung mungkin ya? Keluarga mendukung Kak. Mendukung sekali Iya, kan? Oke aja sih keluarga. Support. support aja ya. Iya. Selama itu positif, support selalu. Kalau cari bahan-bahan mengenai kebudayaan, misalnya Iya. pengetahuan kebudayaan di daerah Belitung ini gimana nih? Ada Nah, cerita dulu? Itu waktu itu kan udah tahu dari 2019 nih Kak. Di 2019 itu udah mulai riset-riset nih. Oh. Awalnya kan agak kurang nih, minim informasi di internet nih Iya. tentang kebudayaan di Belitung. Nah, jadi saya itu pergi ke perpustakaan Oh. yang ada di GOR itu. Iya. Nah, Nyari ini- tentang sejarah Belitung, kebudayaan Belitung nih apa. Luar biasa. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kayaknya di perpus nih agak susah ya juga lama-lama kalau akses ke situ, jadi cobalah searching dulu, searching di internet, kayak cari dulu apa kebudayaannya. Nah, sekaligus nanti nanya juga sih sama orang nggak, sama orang-orang. Ini bocoran juga ya Iya. untuk teman-teman kita yang mungkin barangkali saat ini sedang persiapan juga ya, ingin mengikuti pemilihan nanti di tahun 2023. Luar biasa ya. Kemudian kalau dari Adipta gimana nih persiapannya dulu? Kalau aku persiapannya yang pasti basic-basicnya pariwisata dulu. Terus waktu itu kan udah deket sama G20, jadi aku coba baca-baca nih G20 itu apa. Iya. Terus nanti kayak gimana, apa sih yang ada di Belitung geoparknya, gitu-gitu aku pelajarin. Terus kalau untuk kebudayaan sendiri, setelah dari kecamatan itu kita ada kumpul anak-anak kecamatan ya. Ada untuk belajar bahasa Inggris sama kebudayaan juga, Iya. sama-sama sharing gitu. Iya. Terus Evaluasi apa yang waktu itu di kecamatan yang Iya. kurang, nah kita evaluasi lagi nih buat kita ikut di kabupaten. kita sama Pak Suyon, Pak Suyirno gitu. Iya. Terus kalau untuk kebudayaannya aku dalaminnya lagi, sedikit banyaknya tahu karena aku nari tentang misalnya pernikahan, tipak siri gitu-gitu. Terus aku dalamin lagi, aku coba ketemu sama orang-orang komunitas budayanya Belitung. Aku waktu itu sama wakil ketua kebudayaan Belitung. Aku nanya-nanya, terus juga sempat dipinjemin buku gitu. Jadi aku Iya. baca-baca dari situ. Iya, oke deh, luar biasa ya. Itu dari segi mungkin lebih ke ilmunya ya. Iya, karena budaya kan sakral ya, jadi Iya, betul. benar-benar nggak boleh salah gitu nyari taunya. Nah, kalau untuk persiapan dari mungkin penampilannya ini kan dituntut harus bagus juga ya. Iya. Rapi sih. Rapi, kemudian mungkin juga dari attitude-nya, dari Iya. etika yang kita miliki. Nah, mungkin ada cerita nih dari rekan-rekan, dari kayaknya yang lebih cocok Difta nih ya kalau soal penampilan ya. Bener. Gimana nih? Kalau penampilan sih sebenarnya rapi itu wajib sih kalau rapi. Terus juga yang dicari itu kalau cantik sama ganteng tuh tiap cewek sama cowok pasti cantik sama ganteng. Iya, betul. Cuman gimana cara kita ningkatin apa ya, hal yang menarik yang ada di diri kita. Jadi orang ngeliat kita bukan cuma sekedar cantik, tapi ada yang menarik nih sama dia gitu. Itu yang sebenarnya harus ditingkatin. Terus juga attitude itu sebenarnya harus dipelajari bukan cuma untuk ikut ajang aja, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Gimana kita bertata krama, gimana kita sopan santun, senyum, menyapa gitu. Iya, luar biasa ya cerita dari rekan-rekan kita pada saat persiapannya dulu ya, Iya. mengikuti Budai di tahun 2022. Ada cerita tersendiri yang tentunya beda-beda ya tiap tiap peserta. Iya. Dan Kera Praja 102,2 FM. Nah, mungkin dari rekan-rekan juga bisa cerita sedikit ya pengalamannya dulu pada saat mengikuti masa-masa karantina nih ya. Gimana nih? Ada hal yang seru mungkin yang pernah ditemui?
Seru sih karena kan kita karantina 3 hari ya. 3 hari di Golden Tulip dan itu kita sampai tengah malam latihannya ya. Tengah malam latihan nari sampai subuh, habis itu paginya lanjut gladi. Ya lumayan nguras energi sih kan. Iya, karena kita latihan sampai malam tuh ini ya opening dance sampai ke perkenalan, terus kita coba rundown acaranya. Itu makan waktu banget sih, dia tidur cuma 2 jam doang. Waktu itu sebenarnya karena nggak semua dari kita punya basic buat nari ya kak. Ya, jadi betul, di situ ya otaknya kita kan masih belum terbiasa sama gerak-gerakan gitu ya kak. Masih kaku ya. Iya masih kaku kayak robot. Terus juga malamnya juga nggak langsung tidur ya, kita ngobrol sama teman sekamar gitu, ngobrol-ngobrol. Mungkin itu adalah hal yang seru ya, mungkin serunya, iya. Karena bisa berbaur dengan peserta-peserta yang lain. Iya, mungkin dari berbagai macam kecamatan kan, nggak cuma Tanjung Pandan, nggak waktu udah masuk kabupaten. Oh iya, luar biasa ya. Nah mungkin adalah ya hal yang sedikit membuat ya ada yang membuat bahagia, ada yang membuat sedih mungkin barangkali bisa dengan teman-teman yang mungkin seperjuangan lah katakanlah ya. Ada cerita? Ada kak, waktu malam final itu setelah malam final itu jadi anak-anak kan setelah kita nari udah nari pembukaannya seneng-seneng nih, habis itu pengumuman ditutup dengan tangis sih. Jadi pada nangis nih, habis pengumuman kita balik ke backstage itu pada nangis sedih. Terus ada yang mungkin sedih karena belum masuk 5 besar gitu ya kak. Terus ada juga nih yang sedih, kok cepet banget ya rasanya gitu, harus bisa kayaknya baru kemarin gitu nih karantina bareng-bareng, sarapan bareng-bareng gitu. Sampai tengah malam, sampai subuh, sampai pokoknya sama-sama 24 jam gitu bareng-bareng kan? terus akhirnya udah mau pisah aja nih gitu, kayak sedih banget gitu, udah mau sepi lagi pulang ke rumah. Luar biasa ya, jadi pengalaman dari rekan-rekan kita di studio ya pada saat mengikuti karantina dulu ya pasti ada rasa senang dan juga rasa sedihnya ya, bisa dengan rekan-rekan yang katakanlah seperjuangannya waktu itu untuk mengikuti pemilihan budaya 2022. Nah, di sini juga mungkin dari Kak Tari juga ingin tahu ya, bagaimana perasaan dari rekan-rekan pada saat mendapatkan ya atau menjabat saat ini sebagai budai wakil 1 di tingkat kabupaten nih. Gimana perasaannya sehingga dapat atau meraih ya, katakanlah meraih wakil 1 budai di tahun 2022. Perasaannya sih seneng ya kak, pastinya tentunya seneng, soalnya kebetulan tahun ini tahun kemarin sama tahun kemarin kan COVID udah selesai nih, jadi banyak kegiatan tuh. Terus happy-nya lagi kita bisa join nih ke event-event gede kayak G20 kemarin, WOA, dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Oke. Kalau aku sih waktu yang di panggung pemilihan nih, waktu itu nggak nyangka sih bisa dapat wakil 1 karena aku ngeliat kayak sama-sama bagus, yang lain juga pada bagus-bagus, bahasa Inggrisnya juga lancar-lancar gitu. Tapi mungkin emang rezekinya yang dikasih, alhamdulillah bisa jadi wakil 1. Terus senang juga bisa kontribusi di G20, di WOA dan international event lainnya. Bikin aku nambah experience juga gitu. Luar biasa ya. Jadi ya senang dan juga mungkin bisa di titik ini bisa memberikan atau membanggakan ya kedua orang tua, mungkin bisa membuat mereka senang ya. Ya luar biasa ya. Baiklah Praja 102,2 FM, nanti juga kita akan berbincang lebih lanjut ya bersama rekan-rekan kita mengenai pengalamannya selama menjabat menjadi Bujang Dayang ya di tahun 2022-2023 ini kan sebentar lagi akan makin banyak nih event-event ya, apalagi kabarnya ada 3 agenda internasional yang akan digelar di bulan Maret hingga bulan Mei kalau nggak salah ya. Nah mungkin ada persiapan-persiapan tertentu dari rekan-rekan, nanti sesaat lagi Kerabat Praja tetaplah bersama kami dalam program acara Karong Kanal Remaja Belitung. 102,2
105,2 FM Radio Suara Praja, yang pertama dan utama untuk semua. Ya, di belakang layar tadi kita cukup ramai benar ya. Kelakarnya luar biasa dari rekan-rekan kita ya. Bujang Dayang Belitung wakil 1, ada Dipta dan juga Agung Aulia ya. Iya, dan kabarnya juga tadi kita sempat ngobrol, Agung nih sempat sekolah di Bali nih, di Bali, kabarnya ya. Balik-balik dari Bali ke Belitung, ikutlah budaya. Luar biasa ya. Mungkin ada keseruan nih Agung pada saat dari Bali mengikuti sekolah jurusan apa tadi? Jurusan usaha perjalanan wisata kan. Jadi ada kaitannya juga ya mungkin dengan pariwisata di daerah Belitung ya. Iya, mungkin bisa cerita sedikit nih. Jadi sampai memilih jurusan ya, jurusan usaha perjalanan wisata tersebut. Jadi awalnya itu kan SMP emang suka kayak pelajaran bahasa Inggris nih kan. Biarpun nggak terlalu jago-jago amat, tapi suka gitu modalnya. Ya modal suka dulu deh, modal apa yang kita sukain kan bisa jadi menyenangkan kan nanti di masa depan untuk pekerjaan kita kan. Jadi dari situ ngedenger nih ada info tentang sekolah pariwisata di sini kan. SMK 3 tuh waktu itu. Zaman saya baru buka gedung dia pokoknya. Yang gedung dia yang sekarang. Nah, jadi mulai belajar lah tentang bahasa Inggris waktu itu. Belajarnya lewat online, lewat Google Translate, lewat lagu-lagu bahasa Inggris. Luar biasa ya. Soalnya media kita kalau di Belitung kayak rasanya cuman itu Kak, untuk kita praktek itu ngomong sama turis langsung tuh waktu itu kan masih gak terlalu banyak nih turis asing. Jadi kita susah gitu untuk prakteknya. Sedangkan di sekolah kita cuman dipelajarin tentang materi-materi, tenses apa segala macam kan. Yang kita perluin kan sebenarnya ngomong kan. Betul. Intinya modal untuk ngomong. Nah akhirnya waktu itu kebetulan orang tua nih lagi kerja di Bali, lagi kerja di sana. Saya nyusul nih ke sana kebetulan waktu itu kepala sekolahnya itu kenal sama bapak, nyuruh coba anaknya suruh sekolah di sekolah saya aja gitu kan. Awalnya tertarik ke sana tuh juga ngelihat awalnya mau masuk SMA Negeri 7 Denpasar nih. Mau masuk SMA 7 Denpasar karena di sana itu kayak banyak ekstrakurikulernya gitu kan. Banyak ekstranya. Sedangkan waktu di Belitung kan dikit, di sana tuh hampir 50 lebih deh gitu ekstranya. Seingat luar biasa, banyak banget ya. Anaknya aktif. Kayak ada yang ekstra yang nggak ada di sini kan. Jadi kayak hal baru gitu. Ujung-ujungnya masuk SMK kan karena sekali lagi tertarik dengan dunia pariwisata. Terus emang di sana kan pariwisatanya bagus nih Kak, udah maju. Betul. Nah untuk anak yang mau belajar wisata kan untuk mau memperlancar speakingnya apa segala macam, wawasan tentang pariwisata, belajar lebih luas tentang gimana cara kita ngembangin pariwisata ini. Bagus gitu di sana Kak, kayak kita jalan ke pantai, kita coba nih berani ngobrol sama orang asing. Itulah yang bikin kenapa orang Bali itu pada bisa bahasa Inggris biarpun grammarnya nggak bener. Intinya kita berani ngomong aja dulu. Kita berani ngomong, intinya yang lawan ngomong kita itu paham. Nah jadinya ada komunikasi di situ, kita bisa tuh bikin kayak kita nyampe informasi tentang pariwisata. Nah jadilah kita udah jadi ambasador juga tuh sebenarnya kita di situ ya. Gak harus ikut Bujang Dayang atau kalau di Bali itu ada namanya Jogek Bagus Kak. Sama juga kayak Bujang Dayang gini. Iya, terus fungsinya itu mereka itu sama juga kayak mempromosikan pariwisata juga, terlibat dalam event-event nasional dan internasional juga semuanya. Jadi kalau misalkan di Bali itu enak sekali ya kalau mau ngomong banget, bahasa Inggris ya. Karena ketemu turis nanti diajak ngobrol gitu kan. Intinya kalau kita berani ya udah maju kita bisa belajar sambil ngobrol sama turis. Mau belajar pokoknya ada kemauan. Yang penting modalnya berani aja dulu ya. Berani, modal nekat pokoknya. Ini mungkin bisa juga diterapkan oleh rekan-rekan kita ya, kaula muda di daerah Belitung ya. Mungkin pengalaman yang sempat dijalani oleh Agung ya dulu waktu di Bali mungkin bisa juga diterapkan nanti ya di Pulau Belitung, apalagi nanti turis banyak yang datang gitu kan. Internasional ini kan banyak banget kesempatan gitu. Jadi kalau ingin mengasah bahasa Inggrisnya ya cobalah mungkin jangan ketemu turis. Salah. Iya, jangan takut salah ya. Berani belajar dulu. Yes no aja dulu. Nanti belajar Semuanya
awalnya juga Yesno kan. Oke, Degrab Raja 102,2 FM, perbincangan kita sangat seru sekali ya di pagi hari ini, apalagi keseruannya banyak cerita dari rekan-rekan kita ya, Bujang Dayang Belitung Wakil 1 tahun 2022, luar biasa ya. Mungkin di sini bisa menularkan semangat juga ya untuk rekan-rekan kita di rumah yang mungkin barangkali sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti Budai tahun 2023 ini. Iya. Nah, mungkin bisa cerita nih sedikit juga ya dari rekan-rekan kita di studio, pengalaman yang atau mungkin pengetahuan ya barangkali sejak menjabat menjadi Budaya tahun 2022 ini, kiranya apa yang didapat ya hingga saat ini, karena kan banyak sekali agenda-agenda dari pemerintah Kabupaten Belitung, kemudian juga mungkin dari event-event yang diselenggarakan atau event internasional dan event nasional ya, mungkin rekan-rekan juga terlibat dulu ya dalam kegiatan tersebut. Nah, mungkin ada cerita sedikit. Kalau aku sih banyak belajar di GIC ya, tentang geoparknya Belitung, kayak misalnya tentang pengikisan batu, gitu-gitu. Terus juga tentang apa ya, hal-hal ciri khas yang ada di Belitung, tumbuhan, hewan, gitu ada di GIC semua. Dan itu terbuka untuk umum. Jadi kalau misalkan pada mau belajar tentang geopark atau tentang hal-hal alam yang ada di Belitung, bisa ke situ GIC. Terus kalau untuk bahasa Inggris sih aku belajar sambil jalan aja sih. Jalan aja ya. Sambil ada acara apa belajar dikit-dikit gitu. Biar bisa mengasah kemampuan ya public speakingnya juga nanti. Iya, nah mungkin dari rekan-rekan juga sempat ya mengikuti agenda-agenda kemarin yang kayak Belitung Expo mungkin barangkali, atau juga mungkin kegiatan-kegiatan di provinsi barangkali pernah ikut juga. Untuk saat ini sih belum ya. Iya, belum ada sih. Paling Floren ya kemarin. Floren. Ya, waktu itu dia yang Bubble jaga pameran di Bali itu. Di Bali, oke. Jadi rekan-rekan kemarin sempat mengikuti kegiatan apa nih di mungkin di Pemdanya, di Pemkab Belitung. Kalau kita sih Belitung Beach Festival. BBF yang ada Pak Sandiaga Uno kemarin. Mungkin ada cerita sedikit nih mengikuti event itu ya, terlibat lah ya dalam kegiatan tersebut, mungkin ada cerita mungkin saat itu paling kita nemenin bapaknya itu keliling bazar. Kita bisa jadi kayak nemenin keliling bazar, jadi waktu nyambut bapaknya waktu datang gitu, ngasih apa sih namanya kayak selempang gitu Kak. Penyambutannya ya. Bisa kita lebih dekat dengan Bapak Menteri ya. Waktu dia wawancara juga. Iya, namanya wawancara. Pelepasan penyu gitu. Jadi mungkin serunya tuh kegiatan-kegiatan itu mungkin ya dari masyarakatnya juga mungkin lebih banyak kenal ya. Iya, kita bisa jadi dapat relasi banyak lagi sih Kak, kayak kita bisa ikut kayak event-event gede itu kan. Luar biasa. Yang sebelum pengalaman yang sebelumnya belum kita dapat itu kita bisa dapat setelah ikut Bujang Dayang ini gitu. Iya, luar biasa. Terus juga paling kita ngikutin ini ya, pameran fashion show untuk produk batik Belitung. Untuk mendukung UMKM Belitung, jadi kita yang Bujang Dayang ini dipakai untuk jadi model fashion show-nya nih. Iya, jadi tiap ada event fashion show ada nih yang di calling itu buat jadi modelnya juga. Kayak yang waktu acara di Tanjung Pendam itu. Iya, waktu acara pertama kali kita ikut fashion show waktu PBBF ya. Iya. Itu yang awalnya gak ada basic fashion show. Jadi harus dituntut bisa. Jadi kita latihan, jalan. Banyak banget sih Kak pengalaman yang kita dapat. Ada Kak rasa-rasa groginya atau nervous pada saat di panggung waktu itu misalnya? Pasti ada sih Kak, awal-awal itu pasti ada. Karena pertama kali fashion show ditonton orang rame, pakai baju apa tuh yang baju-baju casual gitu. Iya, kita harus bergaya gitu, kayak gimana cara orang bisa tertarik sama baju yang kita pakai, motifnya gitu. Kalau misalkan dari Bujangnya sih mungkin nggak terlalu ribet ya. Nggak terlalu ribet sih ya, nah, masalahnya yang di Dayang nih yang terlalu ribet. Pakai dress-dressnya gitu kan. Pakai dress, heels, terus naik turun tangga. Iya, betul. Terus waktu itu zaman-zaman hujan jadi licin. Iya, luar biasa ya pengalaman atau cerita dari rekan-rekan kita pada saat menjabat ya sebagai Budai tahun 2022. Mungkin banyak sekali ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang mungkin sebelumnya
belum pernah ditemui ya pada saat menjadi budaya ini, mungkin pengalamannya banyak ya. Kemudian relasinya juga banyak ya, luar biasa. Nah, rekan-rekan di studio mungkin juga bisa sedikit berbagi ya, mungkin bocoran lah ya, apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan kita nanti bila mana mereka ingin mengikuti juga budaya di tahun 2023. Nah, kiat-kiatnya seperti apa? Mungkin ada yang beda-beda ya dari cerita rekan-rekan kita yang kemarin ya, Floren dan juga Firman, mungkin barangkali. Nah, dari rekan-rekan di studio bagaimana nih? Yang pasti harus sudah tahu dulu basic pariwisata yang ada di Belitung, apa aja hal-hal yang unik yang bisa kita presentasikan nanti, yang bisa kita coba sharing misalnya ke jurinya waktu wawancara, waktu interview segala macam. Terus juga bisa untuk belajar berpenampilan, gimana rapi, terus juga itu tadi meningkatkan hal-hal yang bisa bikin orang tuh tertarik sama kita. Jadi bukan cuma sekedar cantik tapi atau ganteng, tapi dia ada hal menarik yang bisa juri ini kayak, oh dia ada hal yang menarik nih, ada ini nih gitu. Jadi mungkin bisa dapat di kategori atau di akan jadi nilai plus sih nanti. Iya, akan jadi nilai plus ya. Mungkin juga penilaiannya dari attitude. Iya, attitude. Iya, 3B sih Kak. 3B. Ya. Apa nih 3B? Iya. Brain, beauty, behavior. Kayak gitu. Jadi selain kita punya penampilan yang menarik, kita juga harus punya pengetahuan dan kita harus punya attitude yang baik. Attitude yang baik. Jadi 3 itu penting ya. 3 itu yang penting. Banget. Itu dasar kita gak cuma untuk ikut Bujang Dayang, tapi untuk kita di kehidupan sehari-hari. Jadi ini sudah dapat bocoran nih ya. Itu aja dulu dipersiapin nanti ya soal baju kan. Kayak mungkin ada buat sesi wawancara nih, kita perlu persiapin batik nih. Mungkin barangkali juga dari rekan-rekan yang ingin mengikuti budaya tahun 2023 ini juga bisa les nari nih dari sekarang ya. Bisa belajar apa misalnya gambus. Gambus, belajar iya. Kemarin dadakan banget tuh Kak, soalnya kan buat di ke Bangka kemarin kan. Ya kita harus nunjukin bakat nih kan, ada penampilan bakat. Nah ternyata ada buat pertunjukan yang bakatnya sendiri-sendiri nih. Bingung nih mau bakat apa? Kalau motret gak mungkin kan tiba-tiba motret di lokasi kan bawa kamera, atau main sepatu roda nih tiba-tiba di atas panggung. Nah jadi coba apa deh ya, nanya-nanya nih iseng sama orang Sanggar, sama waktu itu lagi kumpul di rumahnya Kak Reni ya. Lagi kumpul di rumahnya Kak Reni, ada gambus, nanya sama suaminya, "Bang, susah gak sih main gambus?" katanya. "Enggak kok, gampang," katanya. Jadi coba-coba belajar, oh iya bisa ternyata. Waktu itu kayaknya belajar sekitar 2-3 hari gitu. Kurang dari seminggu. Iya, kurang dari seminggu udah mau berangkat ke provinsi. Itu yang ditampilkan. Yang penting semuanya akan bisa kalau emang niat dan serius. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa dipelajari. Betul. Yang penting kita ingin ya, ada niatnya dulu. Dan usaha. Betul. Pasti bisa nih ya. Jadi luar biasa ya cerita dari rekan-rekan kita. Jadi kalau pengen maju juga ya kita, karena tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau kita mencoba pasti bisa ya. Luar biasa. Baik, Radio Praja 102,2 FM, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Mungkin di sesi yang selanjutnya nanti kita akan sedikit mengulas mengenai barangkali cita-cita nih ya, pengen tahu dong ya kita di studio cita-cita nanti dari rekan-rekan kita ya Bujang Dayang Belitung tahun 2022 wakil 1 ya tingkat kabupaten seperti apa nih ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Radio Suara Praja 102,2 FM Radio Suara Praja, yang pertama dan utama untuk semua. Iya, tidak terasa ya perbincangan kita di pagi hari ini. Iya, ini merupakan sesi terakhir kita ya, tentunya dalam program acara Karong Kanal Remaja Belitung ya. Tentunya kebersamaan kita bersama dengan rekan-rekan dari Budaya 2022-2023 wakil 1 tingkat kabupaten ya, ada Difta dan juga Agung ya. Cukup menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini, dan juga mungkin banyak motivasi-motivasi yang juga telah dibagikan ya oleh kakak kita dan abang kita di studio ya, untuk adik-adik kita mungkin yang saat ini tengah menjalani pendidikannya barangkali ya. Mudah-mudahan semangat dari kakak-kakak kita ya Bujang Dayang Belitung ini bisa
ya menularkan semangat yang baik ya, nanti energi yang positif katanya ya. Baik rekan-rekan di studio, ada Difta dan juga Agung. Nah mungkin di sini pasti ada ya harapan nanti ingin Belitung seperti apa ya. Mungkin ada harapan atau mungkin juga cita-cita yang ingin dicapai ya selama menjabat menjadi Budai 2022. Ingin Belitung nanti seperti apa nih? Nah mungkin dari Difta dulu boleh. Kalau aku harapannya dengan ciri khas dan juga kekayaan alam yang dipunya dari Belitung, dengan kebudayaannya, itu aku harapannya masyarakat Belitung sendiri bisa untuk melanjutkan melanjutkan kayak ngasih tahu ke anak-anak mudanya gitu. Jadi anak-anak mudanya ini kan aku yakin banget anak-anak muda Belitung tuh punya potensi yang bagus-bagus banget buat mempromosikan Belitung lebih lagi untuk ke internasional, dan juga aku harapannya ini akan berkelanjutan gitu. Iya, tentunya ada lagi generasi-generasi penerus nantinya. Tentu kita mengharapkan juga ya Belitung lebih baik ke depan, kemudian ya go internasional ya, dan kemudian juga di sini tak terlepas dukungan ya dari masyarakat Belitung itu sendiri ya, mungkin dari menjaga kebersihan ya Difta, penting juga. Mungkin juga dari Difta tadi kita sempat ngobrol di belakang layar, katanya kita sebagai masyarakat Belitung harus murah senyum nih. Karena sebenarnya turis-turis tuh suka sama masyarakat yang emang humble, yang emang ramah tamah, yang ada punya sopan santun. Karena mereka akan ngerasa nyaman di sini dan mereka akan balik-balik terus dengan segala pelayanan yang kita kasih, dengan segala senyum. Luar biasa. Nah kalau Bang Agung gimana nih Bang? Harapannya untuk Belitung ke depan nanti ya. Bang Agung saat ini menjabat sebagai Bujang ya tahun 2022 Bujang Belitung. Oke, jadi untuk harapannya itu Kak, ke depannya kita harap semoga Belitung bisa lebih baik lagi dalam segi pariwisatanya, yang itu kan salah satu sektor utama yang di up nih Kak ya untuk sekarang. Semoganya bisa berkembang lagi, ada potensi-potensi pariwisata lagi yang bisa digali. Nah tapi tanpa meninggalkan keasriannya kayak ciri khas utamanya gitu, yang dimana di dalamnya ada masyarakat yang murah senyum tadi, yang saling tolong menolong, yang dimana kita di pariwisata ini yang kita jual itu bukan hanya tempatnya ini, bukan cuma pantainya, tapi keunikan yang ada di dalamnya, kayak budaya yang ada di dalamnya tentang Belitung ini, itu yang buat kita beda dari tempat lain gitu. Jadi kita harap semoga budaya kita ini juga bisa lebih terkenal lagi sehingga memiliki daya jual ke internasional. Iya, luar biasa ya. Mudah-mudahan tentunya seluruh masyarakat Belitung jangan sampai meninggalkan ya, mungkin adat leluhur ya, kemudian juga adat istiadat, kemudian ya kita sebagai masyarakat Belitung generasi muda ya patut melestarikan ya, melestarikan adat budaya, dan juga mungkin dari kebersihan ini juga patut ya untuk dijaga. Harus sama-sama kita menjaga. Karena memang hal yang sepele mungkin barangkali ya. Cuma buang sampah ke tempatnya kok. Jaga kebersihan. Itu aja udah ngerusak pemandangan. Betul. Satu bungkus misalnya dari snack aja mungkin terlihat dari turis di jalan sudah ya merusak pemandangan ya barangkali. Kalau lagi ada event-event gede tuh biasa banyak yang jajan, banyak yang nggak buang sampah sama tempatnya. Betul. Malu kan kita dilihat sama tamu, istilahnya kan mereka tamu yang berkunjung ke sini, kalau di sininya nggak bersih. Kayak gimana sih kalau ada orang main ke rumah kita tapi rumah kita kotor, kita sebagai tuan rumah pastinya malu kan gitu. Jadi mungkin kalau misalkan tempat sampahnya jauh bisa dikantongin dulu. Nah ini pesan dari Kak Difta ya. Patut diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kera Praja 102,2 FM. Sebelum kita tutup program acara Karong ya, kanal Remaja Belitung di pagi hari ini ya bersama rekan-rekan kita dari Budai. Nah mungkin di sesi yang terakhir ini ya, mungkin selama menjabat sebagai Budai ya tahun 2022 ada hal-hal yang paling berkesan ya. Mungkin dari Difta bisa cerita, atau dari Agung yang paling berkesan apa nih? Kalau aku yang paling berkesan itu setelah menjabat
setelah dapat jabatan nih kita ada persiapan G20 sama untuk ke provinsi. Persiapan-persiapan itu menurut aku bener-bener ini banget sih, bener-bener bikin aku menguras emosi dan tenaga ya. Menguras emosi ya. Iya. Tapi seru juga, seneng karena ngejalannya bareng-bareng ya, berempat. Terus juga kalau yang G20 sampai stres tuh kan. Kalau yang G20 itu kan kita rame-ramein juga ya sama apa sih, travel-travel, Iya, rame-rame, guide-guide yang ada di cuma Belitung, Bujang Dayang kalau waktu itu bareng-bareng sama ibu-ibu sama bapak-bapak yang emang udah berpengalaman, jadi berpengalaman kita di bidangnya. bisa dapat ilmu barunya dari situ. Iya. Terus juga kita waktu itu sampai pelatihan ke The Well ya. Duel, iya, dikumpulin sama Buat belajar basic manner, iya. sama bahasa Inggris gitu. Ya, luar biasa ya. Tuh, Jadi kerasa banget kekeluargaannya. jadi bisa menambah banyak relasi ya selama menjabat menjadi budaya. Tahun 2022-2023 ini sebentar lagi akan berakhir nih ya. Mungkin ya banyak kenangan-kenangan ya, cerita-cerita dari rekan-rekan juga ya. Ada perasaan sedih nggak dari Agung mungkin barangkali? Apa ingin apa nih? Senang yang terharunya dulu ya waktu awal kepilih nih. Jadi sebelumnya kan nggak nyangka emang kayak bakal kepilih di kabupaten ini, karena di kecamatan saya nggak dapat apa-apa nih. Di kecamatan nggak dapat apa-apa, di kabupaten dapat wakil 1, terharu itu. Nggak nyangka aja bisa sampai sekarang. Terus ngelanjut buat persiapan provinsi lagi, yang dimana kita di sana akhirnya provinsi itu gak cuma persiapan ilmu, tapi juga kita mempersiapkan tentang kita harus bisa nari, selain kita punya menunjukkan bakat kita individu, tapi kita menunjukkan bakat berpasangan juga. Kemarin ada juga tragedi waktu kita latihan nari nih kan. Jadi kan kita itu nari itu kan untuk endingnya nih kita ada ide buat ngangkat-ngangkat atau dia ada berdiri di atas kan, apa di mana kan. Jadi waktu itu kita udah semua ya, udah mau berangkat, pokoknya udah mau kelar semua nih koreonya. Tibalah di koreo terakhir. Waktu itu kan Difta dia berdiri di kaki. di kaki. Jadi pose akhirnya Agung agak nunduk itu, Difta berdiri, dia di atas kaki gitu, berdiri di badan dia buka kayak gini kan, lebar gitu. Jadi dia mau jatuh. Itu kan rawan jatuh kan. Jadi dia waktu mau jatuh, karena takut dia jatuh nih, Agung tahan. Jadi karena ketahan itu makanya makin jatuh. Iya, wah, kasihan nih. Tragedinya tiba-tiba kepalanya langsung ngebentur, langsung kaget kan, anak orang nih tiba-tiba. Tapi untungnya nggak apa-apa ya. Untungnya nggak apa-apa. Udah kayaknya udah terlatih nih. Udah jatuh ditimpa lagi sama Agung. Udah jatuh tertimpa orang lagi. Agung. Iya, luar biasa ya. Ada cerita yang juga berkesan ya pada saat dulu mengikuti budaya tahun 2022. Mungkin itu nanti jadi kisah sedihnya nanti gitu. Kalau kita udah lepas jabatan nih. Sebenarnya kekeluargaannya berasa banget waktu di provinsi sih. Antar kita berempat ya waktu itu semakin deket, semakin chemistry-nya semakin ada di antara kita berempat. Iya. Kita juga sempat beda pendapat juga waktu persiapan mau ke provinsi. Terus akhirnya kita ketemu solusinya, terus kita berjuang sama-sama buat ke provinsi. Tuh. Iya, luar biasa ya. Jadi kekeluargaannya semakin erat ya pada saat mengikuti di provinsi. Ya pasti ada suka dan dukanya lah ya. Baik, Praja 102,2 FM. Tidak terasa sekali ya perbincangan kita di pagi hari ini dalam program acara Karong seputar Kanal Remaja Belitung ya. Terima kasih untuk rekan-rekan kami di studio. Ada Dayang Belitung wakil 1 tingkat kabupaten ya, ada Difta Nori Natali ya. Ia pelajar dari SMA Negeri 1 Tanjung Pandan. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Iya, terima kasih juga sudah hadir. Ada Agung Aulia. Iya. Terima kasih. Dia ini statusnya sekarang freelance photographer. Ini menarik nih sebenarnya tadi kita kalau kita ulas ya. Iya, kalau yang mau cek bisa cek di Instagram aja. Boleh, iya. Jadi kalau masih ini penasaran boleh. Kalau rekan-rekan masih penasaran ya, mungkin ingin juga ya memakai jasa dari Bang Agung ini ya, bisa follow ya Instagramnya Agung Aulia
ya. Oke, baiklah Praja, demikian di sini kami menemani Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami ucapkan selamat pagi. Dan terima kasih.